Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah ibadah akhlak dan muamalat akan mempresentasikan makalah tentang akhlak dalam keluarga. Baik, saya Dewi Ratna Purwati beserta rekan saya Mulia Elpiani akan mempresentasikan makalah yang isinya tentang akhlak dalam keluarga. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu Teh Mulia Elpiani. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Teh Dewi. Poin A, urgensi keluarga dalam hidup manusia. Secara sosiologi, keluarga merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Selanjutnya poin B, akhlak suami istri. 1. Menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian. Sejak awal tidur, bangun tidur, yang dilihat hanyalah pasangannya. Yang 2, menampakkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri. Atau istri berpakaian untuk suami dan begitu juga sebaliknya. 3. Jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan. 4. Merasakan tanggung jawab bertanggung jawab bersama baik suami maupun istri, saling mengingatkan dan jangan selalu menuntut. 5. Selalu bermusyawarah atau berdialog, melakukan komunikasi dengan baik dan introspeksi masing-masing. Selanjutnya 6. Menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami istri. 7. Menampakkan cinta dan kebanggaan dengan pasangannya, jangan kikir membeli pujian. 8. Adanya keseimbangan ekonomi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. 9. Jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing atau orang tua. Terakhir, menjaga hubungan dengan pihak lain. Selanjutnya hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Pertama, suami istri hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan warahmah. 2. Hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya. 3. Hendaknya menghiasi dan dengan pergaulan yang harmonis. Terakhir, hendaknya saling menasehati dalam kebaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Dewi. Monggo Teh Dewi. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu poin C, akhlak orang tua terhadap anak. Dalam ajaran Islam diatur sebagaimana hubungan antara hak anak serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi rabani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshalladzina law taraku min khalifihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim fala yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka membicara dengan tutur kata yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Ayat di atas mengisyaratkan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah dalam hal ini adalah lemah dalam segala aspek kehidupan seperti lemah mental, psikis, pendidikan, ekonomi, terutama lemah iman atau spiritual. Anak yang lemah iman akan menjadi generasi terhadap generasi kepribadian generasi tanpa kepribadian. Jadi semua orang tua harus memperhatikan semua aspek perkembangan anak, baik dari segi perhatian, kasih sayang, pendidikan mental maupun masalah akidah atau keimanan.
Poin selanjutnya, poin D, akhlak anak terhadap orang tua. Poin A-nya, kewajiban kepada ibu. Jika ibu merawat jasmani dan rohani sejak kecil secara langsung, maka bapaknya merawat, mencari nafkah, dan membesarkan, mendidik, dan menyekolahkannya di samping usaha ibu. Kalau mulai mengandung sampai masa muharik atau masa yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk, seorang ibu sangat berperan. Maka setelah mulai memasuki masa belajar, ayah lebih tampak kewajibannya mendidiknya dan mempertumbuhkannya menjadi dewasa. Namun apabila dibandingkan antara tugas ibu dengan ayah, mulai mengandung sampai dewasa, dan sebagaimana perasaan ibu dan ayah terhadap putranya, maka secara perbandingan tidaklah keliru apabila dikatakan lebih berat tugas ibu daripada tugas ayah. Nah, poin selanjutnya, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Seorang anak menurut ajaran Islam diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan ayahnya dalam keadaan bagaimanapun. Artinya, jangan sampai si anak menyinggung perasaan orang tuanya, walaupun seandainya orang tuanya berbuat zalim kepada anaknya. Dengan melakukan yang tidak semestinya, maka jangan sekali-kali si anak berbuat tidak baik atau membalas, mengimbangi ketidakbaikan orang tua kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi sehingga orang tua itu meridhoinya. Dan dalam firman Allah di surat Al-Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapi dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapa, hanya kepadakulah kamu kembali. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Poin selanjutnya, poin C, berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah. Dalam berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah itu harus ditunjukkan juga dalam pola asuh kepada orang tuanya, karena anak itu akan meniru perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Agar anak berlaku lemah dan lembut dan sopan kepada orang tuanya, harus dididik dan diberi contoh sehari-hari oleh orang tuanya bagaimana si anak berbuat, bersikap, dan berbicara dengan halus dan lembut kepada orang tuanya. Kewajiban anak kepada orang tuanya menurut ajaran Islam harus berbicara sopan, lemah lembut, dan mempergunakan kata-kata mulia. Poin selanjutnya, poin D, berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Usaid, yang artinya, kami pernah berada pada suatu majelis bersama Nabi. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebajikan setelah keduanya meninggal dunia yang aku berbuat sesuatu kebaikan kepada kedua orang tuaku? Rasulullah SAW bersabda, ya, ada 4 hal: mendoakan dan memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya, menepati atau melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kedua orang tua, dan bersilaturahmi yang engkau tidak mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tuanya. Hadis tersebut menunjukkan cara kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita apabila beliau-beliau sudah tiada. Yang pertama, mendoakan ayah ibu yang telah tiada. Yang kedua, menepati janji kedua orang tua tersebut. Yang ketiga, memuliakan teman-teman kedua orang tua. Dan yang keempat, bersilaturahmi kepada orang-orang yang kita mempunyai hubungan karena kedua orang tua. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu akhlak anak terhadap kedua orang tua menurut Al-Ghazali masih relevan bagi pemuda Islam pada masa sekarang karena berdasarkan atas Al-Quran dan hadis. Akan tetapi anak yang terlantarkan orang tua sejak kecil membuat mereka tidak dapat menghayati tanggung jawab orang tua terhadapnya, tanggung jawab anak terhadap orang tua, dan menyebabkan mereka tidak berbuat baik kepada orang tua. Sayangilah, cintailah, hormatilah, patuhilah kepadanya, rendahkan dirimu, sopanlah kepada orang tua. Oleh karena itu, orang tua dan anak harus sama-sama memperhatikan tanggung jawab dan haknya masing-masing, antara hak-hak orang tua terhadap anak dan sebaliknya, supaya akhlak atau etika anak terhadap orang tua berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama.
Ar-Rum ayat dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dialah yang menciptakan untukmu istri dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikanlah di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.